Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Santri Sakti. Teman-teman semuanya, berbicara mengenai berbangga dengan negara kita Indonesia ini, ternyata Indonesia ini kalau kita mau menilik sejarah pernah menjadi pelopor ditemukannya makam imam besar yaitu Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang ada di Samarkand, Uzbekistan. Subhanallah, luar biasa. Teruntuk antum yang baru tahu mengenai sejarah ini, antum jangan skip videonya, ikuti terus sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman antum yang lainnya. Oke, check it out. Makam Imam Bukhari terletak di kota Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau dulunya dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam ilmu hadis. Semasa hidupnya, Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis, yakni Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya pun memiliki derajat yang tinggi. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Sampai beliau meninggal dunia pun, makam Imam Bukhari menjadi tempat ziarah sekaligus wisata religi paling fenomenal. Selain itu, kisah penemuan makam Imam Bukhari pun juga menjadi sejarah penting bagi umat muslim. Kisah penemuan makam Imam Bukhari tidak secara resmi ditulis di buku sejarah, namun kisah penemuannya ini dijelaskan dalam buku Discovering Uzbekistan karya Rahma Ahad, yang menjelaskan bahwa penemuan makam Imam Bukhari ada hubungannya dengan Indonesia, lebih tepatnya dengan Insinyur Soekarno. Pada masa pemerintahan Uni Soviet yang kala itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev, mengundang Presiden Soekarno untuk berkunjung ke negaranya. Namun demikian, Presiden Soekarno kala itu tidak serta-merta menerima permintaan tersebut. Sebab pada masa itu Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang berebut pengaruh atas Presiden Soekarno. Hal karena itulah Bung Karno sebagai penganut garis politik non-blok sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak disebut sebagai garis kiri. Pada saat itu Soekarno membuat sebuah strategi dengan cara mengajukan sebuah syarat. Beliau meminta syarat kepada Khrushchev untuk menemukan kembali makam Imam Bukhari yang ada di sekitaran Samarkand, Uzbekistan, yang kala itu masih berada di wilayahnya Uni Soviet. Walaupun awalnya pihak Uni Soviet menolaknya, namun Presiden Soekarno bersikeras atas syarat tersebut. Jika tidak ditemukan, maka Soekarno tidak akan mengunjungi Uni Soviet. Jadi secara tidak langsung Presiden Soekarno adalah salah satu penemu makam Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Awalnya Khrushchev enggan untuk melakukannya, namun Bung Karno bersikeras akan syarat tersebut. Ia bahkan mengancam akan memboyong jenazah Imam Bukhari ke Indonesia. Akhirnya, atas desakan Bung Karno dan ulama Bukhara, Khrushchev pun mencari makam Imam Bukhari dan kemudian membangun sebuah makam yang megah untuknya. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Bung Karno pernah mengunjungi makam Imam Bukhari yang berada di kota Samarkand, Uzbekistan, tepatnya pada tahun 1956. Bahkan hal ini tertulis dalam jadwal acara kunjungan presiden yang berangkat dari kota Tashkent ke kota Samarkand.